banyak tinggal milih. Oh, hidup Prabowo. Hey, what's up guys? Balik lagi sama SKR 7 Pride ya guys, di channelnya SKR 7 Pride. Jadi kita temanya hari ini itu podcast, dan bakal nanti terus-terus dengan podcast ya guys ya, dengan narasumber-narasumber yang banyak banget nantinya guys. Nah kebetulan kali ini gue nggak sendiri guys, ditemenin sama temen deket rumah guys. Oke, kita panggil guys Mas Wondo guys. Yeay. Aman. Aman. Ada apa ini diundang ini? Nah ini dia namanya Mas Wondo guys. Halo guys. Gimana kabar Dar? Alhamdulillah sehat walafiat. Nah yang penting itu sehat guys. Sehat. Ya Dar ya. Terutama itu. Gimana? Nyampe jam berapa kemarin mudik? Mudik yang dari sini apa dari Jawa? Dari Ngawi. Oh, dari Ngawi jam 2. Jadi kenapa gue bisa tahu dia dari Ngawi itu sebenarnya udah cecetan sama gue guys. Dia mudiknya kemana itu ternyata ke Ngawi. Ngawi Jawa mana sih Dar? Jawa Timur. Jawa Timur ya? Deni Caknan tentunya. Wah enak banget. Didi Kempot. Oh, wih. Ngawi itu Dar ya. Jadi di Ngawi itu ada Deni Caknan, ada Didi Kempot, dan Mami masih Prakoso. oh banyak Dar ya? Banyak. Febri gitu. Gitu. Banyak. Lu kemarin kita mau tanya dulu nih ya ke Mas Wondo. Kemarin berangkat jam berapa dari sini? Dari sini. Dari Tangerang. Oh, kalau dari rumah 6:30. Terus kalau naik bisnya berangkat tuh jam 11 siang. Jam 11 siang? Iya. Jam 11 siang di mana? Di Tiga Raksa. Tiga Raksa? Karena lama itu kita perlu apa itu pencocokan data ulang. Soalnya mudik gratis ngirit. Mudik gratis. Iya. Boleh. Kan lumayan kalau dari sini Jawa tiket juga lebaran. Jadi buat kalian juga yang mau mudik gratis juga bisa banget ya Dar ya? Bisa banget. Itu program pemerintah ya Dar ya? Pemerintah. Dan juga nggak cuma di sini aja, banyak itu kita tinggal milih. Itu pun nggak cuma bus doang, ada kereta, ada kapal, itu banyak tinggal milih. Oh, hidup Prabowo. boleh. Berarti dari sini ke Tiga Raksa, terus dari Tiga Raksa lu langsung berangkat ke Ngawi. Ke Ngawi. Lewatnya Tol Balaraja. Tol Balaraja. Langsung. Oh, jadi Tiga Raksa ke Tol Balaraja. Iya. Lumayan juga ya. Lumayan. Terus berapa jam perjalanan dari Tiga Raksa sampai ke tempat tujuan? Tempat tujuan alhamdulillah kemarin 19 jam. Gila. Biasanya normalnya di 12 jam sampai 10 sampai 12 jam lah. Karena kemarin macet di Bekasi, benar-benar stuck di situ. Bahkan kemarin sampai tidur, bangun-bangun juga masih di situ. Oke, ini jalan apa kagak ini? Jadi pegel itu. Jadi lu bangun masih di situ. Iya, gitu. Dan kebetulan kan liburnya juga barengan. Kemarin gitu. pabrik-pabrik juga barengan. Tanggal 18 ya lu berangkat ya itu ya? 18. Pas gue jadwal ronda kan itu. Iya, betul. Ke Ngawi. Ngawi itu berarti normalnya berapa jam tadi? 10 sampai 12 jam. 10 sampai 12 jam. Ya, Ini 19 jam, guys. Ya. Gila. Itu berarti lu macetnya stucknya di mana tuh, Dar? Di awal macetnya? Bekasi ke arah Karawang. Karawang pun juga masih merayap itu. Kesananya udah agak mendingan lah. Agak mendingan ya? Di Bekasi ya. Betul. Di Bekasi. Itu kalau ke Jawa Timur dia ngelewatin tol Cipali nggak sih? Pasti kan ya? Pasti Cipali. Keluarnya mana? Keluarnya kalau saya ini, itu Cilenyi. Enggak, kalau Jawa Timur kan langsung Cilenyi jauh. Jadi kita langsung biasanya keluar tol itu di Sragen biasanya. Oh, Sragen. Soalnya itu kan ibaratnya titik awal penurunan penumpang biasanya mulainya dari Sragen terus lewat jalur bawah. Gila naik bis. Bapak berhenti berapa kali berarti tuh bis? 2 kali. 2 kali. Tapi biasanya kan kalau bis itu ada rest area-nya sendiri-sendiri kan? Ada. Itu biasanya udah tertata ya. Udah tertata kan. Cuman kan pernah tuh gue pengalaman mudik ya. Naik mobil sama saudara.
Itu kalau gue mudik kan ke Purwokerto ya. Heeh. Purwokerto gue berangkat itu jam 9 pagi. Nyampe di Purwokerto ke Basen itu jam 1 malam dari gue Buset. Iya, ya macet. Ternyata itu macetnya kan udah dibikin one way ya. Heeh. Udah dibikin one way satu jalur gitu ya. Heeh. Ternyata itu macetnya itu di rest area. Jadi orang yang pada Oh, mau yang buka mau puasa masuk, ya, ya. mau buka puasa atau pada mau ngeres. Jadi pada di apa tuh Di namanya? pinggir. Ya, pada di Bahu pinggir. jalan. Jadinya Ya. crowded di situ tuh. Tuh. Kalau kemarin kayak gitu nggak? Iya, pasti itu. Sama Udah kayak gitu juga. Pasti. Udah rest area itu udah nggak mencukupi ibaratnya itu. Iya, Udah ya. membludak. Membludak. Iya. Apalagi untuk rest area yang pertama untuk orang-orang istirahat biasanya. Gitu. Iya. Gila ya. Anak lu gimana itu? Ya, kalau anak mah anteng, ini Anteng ya? tepar. Kalau video udah pasti tepar kalau di bis. Aduh guys, kita rame banget ya. Rame, pinggir jalan. Namanya juga anak tongkrongan. Gitu. Jadi guys, sorry guys ya kalau ada kebocoran suara-suara motor guys, Ya. karena ini kita Di pinggir jalan. di pinggir jalan kontennya guys. 19 jam. Betul. Set 19 jam. Itu full satu bis itu Der. Satu bis. Full. Full. Biasanya kan kalau kayak mudik gratis itu dapatnya berapa bis sih? Kayak misalkan nih di kota, misalkan kayak kita nih. Di sini kota sini kita dapatnya 5 bis atau berapa bis atau 2 bis. Itu kemarin total ya, total yang dari 3 raksa Pemda itu di sub itu kurang lebih di 100 bis. 100 bis. 100 bis kurang lebih. Itu di mental tapi ya. Mental, pencar kemana-mana. Oh, gila. Wah, gua pernah juga tuh dulu naik kereta. Pertama kali naik kereta ekonomi apalah keretanya ya namanya ya. Itu ke Surabaya. Ke Surabaya kan nggak tahu ya kalau kereta itu duduknya yang apa tuh yang tegak gitu loh. Jadi duduknya begini nih. Ternyata dari mana? Dari Senen ke Surabaya 12 jam. Ya udah gua duduk begini aja nih. Saya mau Full tidur. itu. Full. Kita mau tidur begini nggak bisa, begini nggak bisa. Akhirnya itu gue tidur di bawah kolong ini Der. Apa namanya? Di kolong bangku. Jadi udah masuk ke dalam gitu kan. Berarti waktu belum disiplin pas bangku itu. Iya, belum. Itu ke Surabaya aja 12 jam naik kereta aja. Buset, lu aja naik bis gila. Iya, 19 jam. Tahu sendiri bangku bis kayak gimana. Kan? Iya, Nah, itu ya. 19 jam gila. Nah, dari ini tuh, dari apa namanya nyampe 19 jam ada transit gak Der? Apa langsung dari Tiga Raksa terus langsung ke Ngawi? Apa ada berhentinya lagi dulu ganti bis atau apa gitu? Kebetulan kemarin itu sebenarnya saya itu ngambilnya itu di jurusan Madiun. Karena dekat Ngawi kan. Madiun Jawa Tengah ya? Jawa Timur. Oh, Madiun Jawa setelah Ngawi, Oh, Madiun Jadi, itu Jawa Timur. kebetulan habis yang mau arah Madiun, akhirnya ngambil ke arah Jogja. Dari Jogja ke Ngawi, saya apa namanya? Transitnya itu naik bis lokalan. Tahu sendiri bis Ngawi kan, jet darat. Jet darat. Tapi jadi, beda sama bis yang lu pakai itu? Beda. Oh, beda. Jadi udah yang dari Pemprov itu udah sampai Jogja doang, jadi saya turun naik lagi bis lokal. Oh, berarti nggak sampai Ngawinya langsung, sampai Jogja doang. Jogja. Dari Jogja nunggu bis dulu dong berarti lo itu ya? Langsung. Oh, langsung. Kebetulan kan saya turun di Terminal Giwangan. Jadi kan udah fullnya tuh, jadi tinggal naik aja. Tinggal naik aja. Itu normalnya kalau tiket bis, kalau misalkan kita mudik nih ya, kan harga-harga apa namanya, harga-harga lebaran, harga-harga kayak apa ya, Idul Fitri gitu ya? Idul Fitri, Idul Adha, pokoknya yang hari-hari raya itu setahu gua tuh beda ya harga-harganya ya kan ya. Yang normalnya lah, taruhlah misalkan dari sini 100 berapa ya kan. Ini jadi apa sebutannya? Tuslah ya, Tuslah ya sebut. Itu normalnya berapa Der kalau dari Tangerang ke Ngawi? Kalau Tangerang Ngawi normalnya ya, normal hari-hari biasa itu di 25 sampai 27 lah, kurang lebih segitu. 270. Iya. Itu normalnya. Normalnya. Kalau lebaran ini bisa di 47. Bisa di 47, 48, bahkan sampai ke 500 600. Tergantung jenis bisnya.
Saya kayak udah mau tiket pesawat Ya ya. makanya itu. Tiket pesawat kalau misalkan ya tiket pesawat juga kalau misalkan hari-hari raya juga beda-beda. Beda. Ya kan, harganya beda-beda itu. Jadi hampir semua transportasi ya Iyalah. kan. Hampir semua transportasi itu kayak gitu. Ngawi, gue belum pernah tuh ke Ngawi tuh. Harus nyobain wisata alamnya keren. Pasti lah. Ya. Gudang Seniman. Yang tadi lu bilang dekat apa tuh kayak Deki Denny Caknan. Caknan, Didi Kempot, terus Mami Prakoso, Cak Yudo Bakia. Ya, betul. Banyak ya. Kalau Percil kan Kediri, cuman dulu satu grup ya bisa. Percil itu apa dia? Percil Main apa kayak dia? seniman dagelan wayang. Soimah Ngawi bukan sih? Jogja. Oh, Soimah Jogja. Oh, tapi kan dari Jogja ke Ngawi kan deket kan? Deket. Ya Paling kan? 1,5 jam lah. Ya kan, deket Tol. kan? Oh, gitu. Gue baru tahu. Jadi dari Jawa Tengah, Jogja Jawa Tengah ya maksudnya? Apa? Jogja sendiri. Sendiri ya, kota Jogja apa sendiri. namanya? Istimewa. Kota istimewa kan Iya, Jogja kan? iya. Oh, iya tuh. Keren sih ya. Iya. Terus kalau dari rumah lu nih, nyampe Ngawi itu dan dekat gak kayak ke rumahnya kayak ke Denny Caknan gitu. Setahu gua kan kalau Denny Caknan tuh kalau ngeliat-ngeliat di apa namanya di TikTok apa gitu kan biasanya kan ditaruhin tuh kan sama dia tuh pelang di depan rumahnya tuh free Ya. wifi. Ya. Ya kan karena buat Betul. tempat lokasi COD. COD, pusat COD Ngawi itu. Betul. Ya kan? Betul. COD gila emang sih salut tuh orang. Iya. Dia juga gimana ya? Dia juga nggak mau disebut artis Oh. sebenarnya. Dia itu artis di atas aja, di bawah sama. Oh, keren. Salutnya itu. Makanya langgeng dia. Jadi- Dari Caknan mantap. Tapi emang keren sih. Jadi emang kalau artis sebenarnya tuh kadang orang suka salah mengartikan ya. Kalau menurut gua ini mah ya, menurut gua kalau nggak salah, jadi itu artis sama selebritis tuh beda deh. Beda. Artis itu pelaku seni. Terkadang tuh ada semisal nih siapa nih orang udah jadi artis, lu sombong lu udah jadi artis lu nggak mau gaul gini lu jadi artis lu. Sebenarnya dia kan belum tahu aja kan karakter kita itu seperti apa ya kan, gitu. Taunya mah kita enak-enak aja, padahal mah enak bener. Iya. Saking kira ini boleh diminum ini. Minum. Minum. Ngerokok dulu. Boleh ya? Ya, rokok panitia. Panet ya. Aman ya? Aman, rokok panitia. Gak ada AC kan? Jadi ya gitu tadi yang gue bilang, artis sama selebritis tuh beda. Selebritis itu dibilang mengartis juga enggak juga ya. Ya. Kalau nggak salah. Jadi kalau kayak selebritis kan kayak pelaku-pelaku seni juga sih sebenarnya ya. Cuman kalau terkadang yang gue bilang tadi ada orang, lu sombong lu udah nggak mau kenal gue lu gini-gini, ya lu nggak tahu aja. Iya. Ya kita kan semua orang itu kan punya kesibukan masing-masing. Betul Kayak sekali. gitu. Jadi nggak bisa kita menjudge seseorang itu sombong, nggak bisa kalau kita nggak terjun langsung jadi seperti dia. Betul. Kayak gue juga kayak misalkan ke Denny Caknan, apa Didi Kempot almarhum ya, tuh Didi Kempot ya, kayak Didi Kempot. Wih, ini orang kalau udah gede wah ini sombong banget nih. Wih, tiba-tiba tadinya rumahnya tadi sepetak, kayak julid banget jadinya ya kan, sepetak. Tiba-tiba sekarang jadi ngebangun 3 lantai, jadi rumah gede, jadi nggak mau negor gini-gini. Kalau situ tahu Didi Kempot dan Caknan. Kalau lagi nimbrung gini, nimbrung biasa. Biasa kan kayak Biasa gitu kan. ngobrol sama anak-anak gitu biasa aja. Gitu. Welcome ya, jadi nggak beda-bedain. Iya, begitulah. Itu Betul. bareng. Oh, Denny Caknan. Memang sih harusnya seperti itu sih. Iya. Kita udah di atas ya kan, di atas genteng apa Ya. di mana ya kan. Udah di atas jangan lupa ke bawah. Iyalah. Lu lupa ke bawah nggak bisa turun kan gimana lu? Iyalah. Nah kan ujung-ujungnya minta tolong juga, woi ambilin tangga kan Iya. gitu. Soalnya yang ngubur itu kalau mati ya orang-orang ini, nggak mungkin yang orangnya di atas. Iya kan nggak bisa turun ya. Iyalah. Aduh. Jadi ya banyak sih kayak gitu ya, pelaku-pelaku seni, selebriti, Iya. ya kayak begitu. Semuanya karakter punya masing-masing, ya kan, Masing-masing. masing-masing gitu. Tapi lu kayak si Denny Caknan pas di sana buka acara open house gitu nggak sih deh di sana pas lebaran? Kebetulan acara saya sendiri padat der. Wih. Jadi kemarin tuh padat, terus sono juga lewat, sono juga pas sepi juga. Ya itu tadi pusat COD ya, cuman ada orang-orang
COD di situ aja. Oh, Kemarin lewat. COD. Memang dibolehin ya berarti ya? Boleh, memang di fasilitasnya itu disediain sama Mas Denny Caknan. Ya disediain wifi lo gitu-gitu lo, gila. Aduh, Ada apa sih, Der? Kodok? nyari pots. Oh. Terus Kirain. Lebaran agendanya apa aja tuh pas lu nyampe di Ngawi? Kayak gimana dah? Wah, kemarin itu gimana ya? Libur bentar, ya kan? Libur bentar, acara padat, jadi bener-bener capek kemarin, Der. Nyampe jam berapa tuh pas dari Jogja, terminal Jogja? Dari terminal Jogja itu Kan lu berangkat jam 7, dari sini jam 11. Jam 11 bener-bener nyampe Ngawinya tuh lu jam berapa? habis subuh. Buset. Habis subuh. Gila. Jadi saya itu sahur di dalam bis. Gila. Buset. Lu puasa lu? Puasa. Itu di atas darat itu tadi. Kan setahu gue itu kalau misalnya kita perjalanan jauh disebutnya musafir kan ya? Musafir, Ya kan ya musafir. Betul. Jadi tapi kita dari awal nggak boleh, dari awal kita harus niat puasa dulu, jangan Iya. dari awalnya gue nggak puasa lah, Iya, ntar lah, betul. gue musafir, itu nggak boleh. Ya, kayak yang gitu penting kan. niat dulu, ntar tengah jalan mau mokel juga bodo amat. Iya, ya kan, iya, Iya setahu lah. gue begitu tuh. Jadi kita mau berangkat itu kalau misalkan perjalanan jauh puasa musafir kan, sebutnya kayak gitu kan. Betul. Ya itu puasa bagus, nggak puasa nggak apa-apa, diganti lain hari. Iya. Apa-apa. Ya. Terus lu nyampe subuh. Heeh. Nyampe subuh di Ngawi, tidur ya kan, bangun. Nah terus gue ngeliat status lu itu yang kali apa tuh? Nah, Bengawan Solo. Bengawan Solo. Gimana sih rumah lu di Ngawi kok ada Bengawan Solo? Nah, itu. Jadi Bengawan Solo kan julukan sepanjang jalur sungai dia. Cuman kan hulunya Sungai Bengawan Solo Nah, itu. itu kan ngalirnya kan sampai ke Mana? Rajak Madiun. sini, sampai Rajak sini. Racik Cisadane dah. Itu. Jadi saya di tempat saya kan hutan jati tuh. Wah, jadi kemarin itu nyebrang ke tempat nenek. Kebetulan tempat nenek itu kalau di Jawa itu ngarani. Bilangnya itu Branglor. Branglor itu sebelah selatan. Selatan apa utara sih? Utara, sebelah utara. Itu maaf. Jadi itu mau ngelewatin itu kalau lewat jalur jembatan itu lama, jalannya jelek. Jadi jalur singkatnya itu lewat sungai itu naik perahu. Kemarin seperti itu. Iya, gue ngeliat status lu tuh apa, anak lu pakai apa tuh, Iya. nginin air Iya, kan, anak itu. bener ya. Kirain gue itu lu ke tempat wisata. Ada. Tapi banyak kan tempat wisatanya di Ngawi tuh. Oh, banyak wisata alam. Kalau laut jauh, Oh, air terjun. Soalnya kan Gunung Lawu banyak. Gunung Lawu. Nah, Sarangan yang terkenal Sarangan. Apa itu Sarangan? Gunung juga? Danau. Oh, danau. Danau di gunung itu. Danau di gunung. Sarangan. Itu ada naik lagi Tawangmangu. Yang Grojogan Sewu. Yang lagunya dari Didik Kempot ada itu Grojogan Sewu. Grojogan Sewu Sarangan. Seperti itu. Banyak air terjun yang banyak. Berarti banyak juga di sono Ngawi ya. Tapi gue belum pernah sih kalau ke Ngawi itu, belum Harus pernah. nyobain, nggak gagal pokoknya. Iya, tapi kalau buat camper banyak ya, camping ceria gitu dah ya. Banyak. Gila. Tuh guys, jadi objek wisata guys di daerah Ngawi tuh banyak banget guys. Yang Tuh. tadi dibilang sama Mas Wondo tuh, Harus objek ngunjungin. wisatanya tuh banyak Iya, banget ya. iya. Sebenarnya wisata tuh di Indonesia tuh banyak banget dah. Banyak. Iya, banyak Betul. banget, kayak yang kita belum tahu-tahu, kayak yang tempat-tempat terpencil gitu-gitu tuh banyak banget. Contoh kayak di Papua, di NTT, di NTB itu banyak banget wisata-wisata. Jadi Indonesia ini tuh sebenarnya tuh Kaya. punya apa aja semuanya deh. Cuma dibikin miskin. Iya. Minum dulu. Miskin, aduh. Tapi gue percayalah sama presiden yang sekarang ini. Hidup Prabowo. Percaya gua, percaya. Percaya semuanya ya lah. Iyalah. Percaya semuanya ya kan, dari segi apa namanya dia ngebangun. Kok jadi ke politik ya? Iya, enggak dikit-dikit. Dari segi ngebangun apa anggota-anggota menteri-menterinya. Ya, betul. Terus ada juga tapi yang menteri-menteri yang saklek-saklek juga ada, yang kiranya oknum begitu ada, yang sekiranya cuman kelihatan ya ini gua kerja, ya kan gitu, ada juga. Taunya ngerjain.
Sama yang itu tuh yang ada di bencana di mana? Di Aceh ya? Waktu di Aceh ya kan listrik sudah menyala 100% Bapak Presiden. Ternyata tidak. Waduh, punten Bapak. Bapak istimewa. Oke, next. Jangan ke politik dulu, guys. Kita bahas tentang yang di Ngawi dulu. Ngawi itu ada julukan kayak misalkan kan kayak Jogja ya, kota istimewa, ya kan, terus kayak apa sih Bandung, apa Bandung sebutan itu? Kota bunga ya, apa kota hujan? Bogor ya? Bogor mah kota hujan. Gadis apa sih? Bandung. Ya pokoknya gitulah. Kalau Ngawi ada nggak ada? Ngawi ramah. Oh, Ngawi ramah. Ngawi ramah. Jadi Slogannya. ramah-ramah ya di sana tuh. Wow, sono tidurnya jadi sapa. Anjing tidur di sana. Jadi lu tidur di sana, Mas, misi Mas. Mau nyolok aja ketok itu, Pak. Mau nyuri sapinya boleh. Anjing. Aduh, boleh itu gua agendakan itu. Itu kemana namanya, ke Ngawi. Iya. Ya. Nih tadi ada ini guys, ada kru guys tadi nginiin apa namanya notulen gitu, cuman nggak kelihatan guys. Notulennya nggak kelihatan guys. Nah. Jadi Ngawi berapa kali kalau lu pulang kampung itu apa setiap tahun pulang? Pengennya setiap tahun Ah. karena kita namanya kerja ngikut orang, jadi ya kebetulan kemarin juga 2 tahun nggak pulang, baru tahun ini pulang. Oh, baru pulang tahun ini. Ya kan karena di Tangerang ini, di Jakarta, di Indonesia ini banyak orang perantau lah ya. Iya, betul. Jadi banyak orang tuanya yang di Pulau Jawa, Pulau mana Sumatera atau di mana kan mereka pada mau ketemu sanak saudaranya ya, Dar ya. Betul. Ketemu sanak saudara yang terutama ya orang tua ya, Dar ya. Iya, Kalau buat pastinya. kalian yang apa namanya yang masih ada orang tuanya. Untung ada. Ya kan. Terus yang Masih ada. sudah yang maksudnya yang udah tiada pun yang sudah meninggal gitu kan, pasti kan kita pengen ziarahi makamnya ya Pasti. kan. Kayak Itu gitu yang kan. utama itu. Ya, kita kirim doa ya kan kayak gitu sih. Sama ini sih, Dar. Apa namanya? Sekiranya nih misalkan di tahun 2026 ini kan kita sudah melewati bulan puasa ya, Dar ya. Nanti insya Allah kalau misalnya kita masih ada umur panjang ya kan, Amin. tahun besok tahun di next tahunnya itu nanti ada nggak sih niatan lu buat mau pulang ke kampung halaman lu lagi, Dar? Selagi masih ada orang tua, tentunya saya usahain, Dar. Soalnya mau kayak gimana pun orang tua itu yang membesarkan kita, yang membuat kita jadi seperti ini. Jadi jangan sampai lupa sama orang tua. Betul. Sama ini saran buat lu nih yang buat nanti di next tahunnya, di next Idul Fitri nanti buat yang mau pulang kampung, saran lu untuk orang-orang ini kalau mudik itu seharusnya lu lebih baik, kan ada nih yang kayak naik motor, naik kereta, naik bis atau naik pesawat. Kalau lu enaknya itu menurut lu orang itu gimana ya? Enaknya disuruh naik motor kah? Atau emang udah lu kalau naik motor ya lu emang bisanya lu naik motor, naik bis, pesawat, kereta atau gimana dia? Kalau naik motor itu kalau mungkin untuk kaum yang masih muda tenaganya masih oke lah ya. Kalau untuk yang udah berkeluarga, udah punya anak, itu udah janganlah kalau bisa, jangan naik kendaraan umum aja kayak bis, kereta atau di pesawat. Oke. Seperti itu. Terus pesannya nih buat di next tahunnya buat pemudik, apa aja yang kira-kira prepare untuk dari perjalanan pulang dan berangkat itu apa aja kira-kira, Dar? Ya, kalau dari saya ya paling prepare yang pasti kesehatan dijaga. Apalagi kita kalau puasa itu kan pasti daya tahan tubuh juga berkurang juga kan, kurang asupan air putih apa kan kita bisa mensiasatin itu. Yang penting kesehatan, prepare perlengkapan ya, jangan terlalu bawa bekal banyak-banyak, perlengkapan seadanya aja. Seperlunya lah ya. Seperlunya. Ya. Biar nggak terlalu banyak ya, paling sama bekal-bekal buat di perjalanan itu aja sih gitu ya. Terus guys, kita udah di ujung acara nih guys ya. Jadi tadi tuh yang Mas Mondo bilang, kalian tuh kalau mau mudik nanti di next tahunnya, kalau
Sama satu lagi lu lupa, Der. Apa Dia itu? persiapin duit. Dia persiapinnya itu duit. Otomatis itu. Duit ya. Tapi perlu dicatat nih, Der. Duit bukan segalanya, tapi segalanya butuh duit. Maksudnya, ya kan, orang tua kita itu nggak butuh duit. Yang penting kita pulang ngumpul keluarga. Udah itu. Oke lah. Nanti gua kalau ke Ngawi jalan kaki aja, guys. Tuh, tempor. Udah sih, gitu aja sih guys ya. Podcast kita hari ini. Nanti bakal ada next episode-nya guys ya, dengan tamu-tamu yang istimewanya pastinya guys. Betul. Nah itu tadi podcast dari kita, pembahasannya ya mudik ya, Mas Wondo ini mudik karena ini masih aroma-aroma mudik lah ya, Mudik, ya. sama Betul. Idul Fitri masih H+7 lah ini ya. Ya, betul. Ya H+7 kan, Kurang lebih. ya kayak gitu ya. Jadi buat kalian jangan lupa klik tombol subscribe-nya, terus jangan lupa klik loncengnya juga. Jadi kalau misalkan SKR 7 Pride ini upload video, kalian ada notifikasinya guys ya. Betul. Kalau kalian nih ada saran atau mau komen apa, kalian bisa komen di bawah komentar ini guys ya. Oke, terima kasih. Salam sehat semuanya. Dadah. Thank you, Der.